Jelaslah sudah masa depanku, tapi ku tahu ada pribadi yang setia. Dia tak pernah tinggalkanku. Dialah Tuhan Yesus, hanya dekat padamu, Kau Allahku. Ku merasa tenang dan hanya di dalam-Mu, oh Yesusku, ku dipulihkan. Kasih setia-Mu selalu baru setiap waktu. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih. Selamat bertemu kembali dalam sapaan pagi Teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Hari ini kita disapa oleh Tuhan lewat firman-Nya untuk kita boleh jalani sepanjang hari ini seluruh aktivitas kita. Sebelum itu, mari saudara kita bersekutu dalam satu doa. Kita doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh diberikan waktu untuk boleh hidup bersama-sama dengan Engkau di hari yang baru, di tengah-tengah perjalanan hidup kami, bersama dengan seluruh usaha dan upaya kami sepanjang hari ini. Kami rindu untuk melaksanakan tugas dan panggilan kami, dituntun oleh Tuhan lewat firman yang kudus. Berfirman ya Bapa, lewat hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menaburkan firman kebenaran pada pagi hari ini. Berkati juga kami semua jemaat-Mu yang mendengar sapaan pagi ini. Terima kasih dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini terdapat di dalam Perjanjian Lama. Kitab Nabi Yunus pasal 3 ayat 10. Kitab Nabi Yunus pasal 3 ayat 10, firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita diperhadapkan dengan peristiwa yang dihadapi oleh Nabi Yunus. Kita ingat nyanyian sekolah minggu yang berjudul Yunus di perut ikan, Yunus di perut ikan, dan seterusnya. Mengingatkan kita kepada peristiwa Nabi Yunus berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Mari kita lihat apa yang terjadi. Tuhan melihat dan mengutus Yunus ke kota Niniwe. Saat itu kota ini dalam keadaan kacau, penuh dengan kejahatan. Saat itulah Yunus diperintahkan ke kota itu. Tapi Yunus melarikan diri
pergi ke Tarsis, naik kapal. Terjadi badai dahsyat, saudara. Akhirnya diadakan undi siapa yang membawa bencana itu. Yunus dibuang ke laut, ditelan ikan, badai pun berhenti. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, 3 hari 3 malam Nabi Yunus dalam perut ikan yang besar, dan dia berdoa mengakui kedahsyatan Tuhan dan bertanya, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Akhirnya Tuhan perintahkan ikan besar itu memuntahkan Yunus ke daratan. Saudaraku yang kekasih, untuk kedua kalinya Yunus diperintahkan Tuhan ke Niniwe. Sehari perjalanan lamanya. Ia berseru bagi kota Niniwe itu, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Itulah yang dikatakan Yunus kepada orang-orang yang ada di kota Niniwe. Berita ini sampai kepada raja, dan raja turun dari tahtanya, ditanggalkannya jubahnya. Lalu ia memakai kain perkabungan dan duduk di abu. Kehadiran Yunus di Niniwe menyadarkan kota itu. Mulai dari raja, seluruh rakyat, ternak, sapi, semuanya berpuasa dan berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Ternyata, saudara, Tuhan mendengar suara seruan kota Niniwe. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita yang sudah menerima Yesus dalam hidup kita, jangan sekali-kali ingkar dari janji yang telah kita ucapkan, saudara. Kita harus tahu dan harus yakin bahwa kita dipanggil untuk menyampaikan berita keselamatan bagi dunia ini. Sekalipun banyak rintangan dan tantangan, tapi jangan pernah ingkar. Berbahagialah setiap orang yang dipanggil untuk menyampaikan rancangan Tuhan itu dalam hidupnya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah kami yang mendengar firman mau memberi diri untuk Tuhan pakai menyampaikan rencana dan rancangan-Mu, Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kiranya Tuhan tetap mau memberi kasih-Mu kepada seluruh jemaat yang tetap setia mendengar sapaan teduh pada hari ini. Secara khusus kami berdoa bagi jemaat GBKP Depok Lenteng Agung. Berkati usaha dan upaya yang dikerjakan seluruh jemaat di sepanjang hari ini. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan Depok Lenteng Agung, baik pendeta, pertua diakan beserta seluruh nora dan naras, pendeta pertua diakan yang emeritus,
beserta Nora dan Naras, agar tetap setia dalam panggilannya sebagai hamba untuk melayani jemaat Tuhan. Berkati pengurus kategorial, pengurus PJJ, pengurus diakonia, dan seluruh unit kerja untuk tetap setia bersama dalam pelayanan. Bagi yang sakit, kami doakan kiranya Tuhan tetap menjamah dan memberikan kesehatan. Inilah doa yang kami naikkan bagimu Tuhan, melalui putramu yang tunggal Yesus Kristus. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus Kristus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ujah jua, salam, selamat pagi.